Selamat malam ini semuanya. Malam ini kita hadir lagi nih di acara yang paling ditunggu-tunggu para netizen, Live Podcast About TNG. Acara malam ini berbeda dari biasanya ya, karena kita lokasinya berada di percis depan pusat pemerintahan Kota Tangerang ya. Kita lihat belakang kita ada kantor Wali Kota Tangerang dan sebelahnya DPRD Kota Tangerang. Ini luar biasa juga nih podcast malam ini ya. Malam ini kita membahas dalam tema yang lagi viral-viralnya di media sosial dengan judul bongkar praktik prostitusi dan peredaran minuman keras ya atau miras, dengan menghadirkan sejumlah narasumber. Malam ini kami kedatangan dari sisi kanan saya dulu ya, sebelah kanan saya ada Kanit PPA dari Polres Metro Tangerang Kota, Ibu Rumanti. Bu, ngalam Bu, Assalamualaikum Bu. Sebelahnya lagi nih kawan nama saya juga nih, beliau Wakasat Reskrim Bapak Haji Hoiri. Malam Pak, malam Pak. Sehat selalu ya, alhamdulillah. Malam miknya dulu. Terus yang dari perwakilan dari Satpol PP, di sini ada kasih data dan informasi Bapak Budi Darmawanto Arif. Wah panjang juga namanya ini Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah senang nih, semangat nih. Kami juga ini ya, kehadiran dari perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia ya, MUI ya. Beliau lagi di perjalanan. Bentar lagi kita tunggu juga. Paling pojok sana kayaknya, waduh. Udah mau mulai aja dia. Ini yang lagi banyak diperbincangkan juga nih. Pengamat kebijakan publik sekaligus dari akademisi juga, dosen Unis Tangerang, Bapak Adip Miftahul, apa Miftahul Adip namanya? Selamat malam Bang. Malam ya. Oke, kita langsung aja nih ngebahas dari Wakasat dulu, Wakasat Reskrim Bapak Haji Hoiri. Pak Haji izin, kemarin itu Kapolres udah mengungkap itu beberapa kasus prostitusi dan peredaran miras. Kita tahu sendiri juga ada di beberapa yang berhasil diamankan ya. Bisa dijelaskan ini kronologinya pengungkapan kasus secara besar-besaran atau masif ini? Terima kasih. Terima kasih abang saya ini yang udah nggak asing lagi dan rekan-rekan sekalian. Pertama kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih di acara seperti ini. Ini tentunya banyak sekali sisi-sisi positif yang harus kita ketahui. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwasanya sekarang ini tentunya juga memang sebelum-sebelumnya kita lakukan ya kegiatan-kegiatan penindakan maupun penangkapan penyakit masyarakat ya, khususnya di diskusi ini atau di forum ini, yaitu kita tentang praktek prostitusi dan miras. Ini jajaran kepolisian ya, selain memang sudah rutin kita laksanakan seminggu yang lalu atau 10 hari yang lalu, memang kita sangat gencar Bang melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Ya tentunya memang sudah diatur oleh undang-undang bahwasanya kita Polri wajib hukumnya untuk melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Memang kami nggak ada ragu lagi, yang jelas aturan sudah ada, dan saya bersyukur juga Perda yang ada di Tangerang Kota ini sudah mengatur jelas tentang miras dan prostitusi. Kami memang untuk miras setiap hari Bang kita gencarkan operasi-operasi, tentunya kami berkoordinasi dengan instansi yang lain. Ya mungkin nanti secara data ada semuanya sama kami, sudah berapa yang kami lakukan penindakan. Kemudian juga tentang prostitusi, sudah beberapa lokasi
yang selama ini tidak tercium oleh yang lain, kita langsung arah ke penangkapan. Ya beliau sendiri nih, Kanit PPH saya yang memimpin di beberapa lokasi tentang penangkapan prostitusi ini. Dan kami akan terus gencar melakukan penindakan-penindakan tentunya sesuai dengan aturan-aturan, Bang. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Haji. Ini baru mulai pemanasan ya. Kita belum sampai ke daging-dagingnya atau data-datanya nih. Saya geser dulu karena udah disinggung-singgung soal perda nih. Perda dari praktik prostitusi dan miras ini. Ke Pak Budi, izin Pak Budi. Pak Budi izin. Ini banyak netizen yang bilang, atau saya juga sebagai jurnalis, waduh ini Satpol PP kecolongan nih. Ini keduluan Polres nih, padahal udah ada perdanya, gimana ini Pak Budi? Terima kasih. Terima kasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama mohon izin sedianya Pak Kasatpol PP yang hadir pada malam hari ini, namun beliau ada tugas sehingga menugaskan saya untuk hadir di pertemuan pada hari ini. Saya pikir mudah-mudahan ini tidak mengurangi bobot ya diskusi kita, karena saya pikir di antara kita berempat saya yang paling punya bobot. Terkait dengan apa yang ditanyakan Abang tadi, bahwasannya memang di Kota Tangerang ini telah memiliki peraturan daerah nomor 7 tahun 2005 tentang larangan peredaran minuman beralkohol. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Perda nomor 8 tahun 2005. Jadi nyambung nih Bang. Nomor 7, nomor 8. Nah, nomor 8-nya ini yaitu tentang larangan pelacuran. Oh, alhamdulillah nih. Pak Yai datang juga nih dari MUI. Silakan Pak Yai. Mohon izin Pak Yai, saya sambung ya Bang. Lah, kalau sama-sama yang orang Tangerang asli nih tahu zaman dulunya sebelum ada perda ini, luar biasa, namanya prostitusi, namanya peredaran minuman beralkohol. Setiap gang ada tuh yang jualan miras. Sedangkan kita sama-sama tahu kalau orang sudah minum miras, mabok di jalan, potensi melakukan tindak kejahatan itu sangat tinggi. Dengan adanya Perda nomor 7 tentang larangan peredaran minuman beralkohol dan Perda terkait dengan larangan pelacuran nomor 8 ini, Kota Tangerang menjadi lebih dari aspek pelanggaran jauh berkurang ya dibandingkan dengan sebelum tahun 2005. Jadi ini semua merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah. Apakah itu Bapak Wali Kota, apakah itu Ketua DPRD, termasuk unsur aparat penegak hukum yang lain, Polres, masyarakat, MUI, akademisi. Artinya memang ini lahirnya perda ini bukan semata-mata kepentingan daripada pemerintah saja, tapi juga kepentingan masyarakat bersama. Sama-sama mengharapkan bahwasanya kota yang kita cintai ini, Kota Tangerang, menjadi kota yang aman, nyaman. Nah itu pasti itu semua yang diharapkan. Ya, karena memang tujuan daripada diselenggarakannya pemerintahan itu adalah ya memang supaya masyarakat menjadi lebih sejahtera. Salah satu bentuk sejahtera adalah bagaimana mendapatkan rasa aman itu. Ya mungkin itu ya yang menjadikan kemudian saat ini kita bisa melihat hampir tidak ada kita temukan di jalan-jalan orang jalan sambil mabuk. Kalau saya mengalami dulu, melihat demikian mudahnya kita dapat melihat di jam-jam tertentu orang keliaran mabuk di jalan. Tapi dengan adanya perda ini tentu saja tingkat pelanggaran terkait dengan minuman beralkohol secara umum ini sudah sangat berkurang. Jadi tidak ada istilah kecolongan ya Bang, artinya kami mitra Bang. Kami dengan Polres ini mitra, jadi kami selalu saling berkomunikasi
Namun demikian Polres sendiri saya yakin memiliki dasar hukum, aturannya di KUHP ya. Begitu ya Pak Komandan, Pak Waka. Jadi di KUHP itu juga ngatur terkait larangan minuman beralkohol, prostitusi ngatur. Artinya dengan adanya perda ini menguatkan di dalam upaya-upaya melakukan penegakan khususnya terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Tangerang maupun dari aspek prostitusi ya, menekan angka prostitusi. Meskipun kalau kita sama-sama tahu namanya Homer gitu ya Pak Kiai ya, namanya pelacuran dari zaman baheula sudah ada gitu ya, dan setiap zaman berubah polanya. Cuman bagaimana kita bersama-sama ya, apakah itu pemerintah daerah ya, instansi vertikal, stakeholder masyarakat, akademisi ya, tokoh masyarakat ya, tokoh pemuda, ini bersama-sama, karena memang tidak bisa permasalahan prostitusi, permasalahan peredaran miras ini dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Jadi harus memang bersama-sama pelaksanaan penegakan, dan penegakan itu kan akhir. Jadi regulasi, pencegahan itu juga penting. Lebih penting menurut saya pencegahan ya. Sosialisasi kepada masyarakat ya, dengan kita mengundang tokoh masyarakat, RT RW ya, tokoh pemuda, tokoh agama, untuk sama-sama, ayo sama-sama ya, kita majukan kota ini, kita hilangkan, setidaknya meminimalisir ya terjadinya praktek prostitusi ya, peredaran minuman beralkohol di Kota Tangerang. Jadi memang tidak bisa dikerjakan sendiri. Jadi upaya-upaya pencegahan dengan sosialisasi kepada masyarakat, mengajak stakeholder untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya Bang. Mohon izin Bang. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi, insya Allah siap kita jawab. Terima kasih Bang. Terima kasih banyak Pak Budi. Plus dong semua nih, banyak nih petugas Satpol PP di sini juga. Kita geser. Nah, ini kita karena malam Jumat mungkin ada tausiah juga ya dari Kiai Haji Misbahul Munir nih, Sekretaris MUI Kota Tangerang. Pak izin Pak, dari sudut kacamata Bapak, ini kita temanya bongkar praktik prostitusi dan miras nih di Kota Tangerang, yang kota alakul karimah. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amali syaitan. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulullah nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang menghormati dan kita mulakan bersama pejuang kita nih, penegak hukum, sahabat saya, seperjuangan saya, beliau juga di MUI, Bapak Budi, alhamdulillah. Gagah bener kalau begini, Bapak Kapolres atau yang mewakilinya, dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, sudah barang pasti izinkanlah memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita bisa hadir, bisa silaturahim, membuat komitmen bersama terkait dengan Perda 8. Semoga Kota Tangerang khususnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kami atas nama pengurus MUI di Kota Tangerang menyambut baik dan bahkan mendukung terkait dengan moto Kota Tangerang Akhlakul Karimah, di mana di dalamnya ada Perda 7 dan Perda 8. Mari kita bersama-sama kita kawal terkait dengan perjudian atau minuman keras, prostitusi dalam Islam sudah jelas. Tadi yang pertama kami tutup Al-Quran,
innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Jadi khamr dan sejenisnya ini adalah amal-amal syaitan. Dan sekarang mungkin dari kepolisian khamr ini sudah macam ragamnya udah berapa macam Pak? Ada 40 lebih ya? Bisa 50-an lebih ya, luar biasa pengembangan itu. Tapi dalam agama Islam qalilun aw katsirun, sedikit atau banyak tetap hukumnya haram. Karena memakai kaidah ushul fikih, sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram. Walaupun di dalam nas Al-Quran tidak menyebutkan itu narkoba, kemudian ekstasi dan pengembangannya, tetapi sesuatu yang memabukkan hukumnya haram. Maka dengan dasar inilah MUI sangat mendukung terkait dengan penegakan, penindakan, termasuk pencegahan. Yang kedua terkait dengan prostitusi. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dalam Al-Quran itu cukup jelas sekali, bukan sekedar zina, mendekati zina pun kita sebagai umat Islam harus mencegah itu. Oleh karena itu dengan Perda 7 dan 8 kami atas nama pengurus MUI dan para ulama sangat mendukung terkait dengan Perda 7 dan Perda 8. Oleh karena itu harapannya mudah-mudahan dengan Perda 7 dan 8 dengan moto yang luar biasa akhlakul karimah bisa segera terwujud ya, bukan sekedar slogan saja. Akan tapi mudah-mudahan, karena dalam Kursi Allah berfirman suatu daerah itu akan mendapatkan azab, tapi semua sallallahu anhum akan dilimpahkan ke tempat lain. Yang pertama diantaranya adalah wal mutahabbina fiyah, ketika masih ada saling hormat menghormati di antara kita, bekerja sama antara institusi yang terkait, baik ini dari pengadilannya, dari Kapolresnya, dari penegak hukumnya, pemerintah daerah dan ulama, insya Allah itu akan bisa terhindari. Yang kedua, ila umari buyuti. Jadi ketika masih ada masjid-masjid tempat ibadah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid musola, dan masih ada untuk syiar Islam, masih ada sholat berjamaah, masih ada sholat 5 waktu, maka insya Allah azab itu Allah akan pindah ke tempat lain. Yang terakhir adalah wal mustaghfirina bil ashar. Ketika masih ada hamba-hamba Allah di Kota Tangerang khususnya para alim ulama setiap malam berbangun menangis kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah azab Allah akan dipindahkan ke tempat lain. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Semoga gerakan ini tidak lelah ya Pak Budi ya, tetap selalu bersemangat, walaupun mungkin sampai kapanpun, sampai hari kiamat kurang 2 hari kali ya, tetap masih ada. Tapi kita tetap harus berusaha dan berupaya untuk senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih dari MUI nih. Sejuk sekali malam ini ya, adem ya. Kita geser ke sebelahnya dari pengamat kebijakan publik, akademisi juga, dosen dari UNIS, Bapak Adib. Beliau di samping MUI. Nggak tahu malam ini adem atau emang tetap keras ya nanti ya. Biasanya beliau tajam gitu deh dalam memberikan komentar-komentar, terutama khususnya dari segi pelayanan publik. Silakan Pak Adib. Terima kasih Bang Andika, yang saya hormati Pak Kapolres yang mewakili, Pak Wakasat yang saya hormati, Pak Kiai dari MUI yang saya hormati, Abang dari Satpol PP yang saya hormati, Bu Kanit PPA. Terima kasih. Kota Tangerang menurut saya lumayan konsen terhadap isu-isu kebijakan publik, terutama di wilayah Tangerang Raya. Pertama Bang Dika, saya apresiasi dulu. Ketimbang Bapak kandung Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang maksudnya, ketimbang saudara mudanya Kota Tangsel, menurut saya Kota Tangerang, saya tahunya kan data dari wartawan juga,
lumayan landai terhadap isu-isu model miras, model prostitusi, model judi. Itu confirm, tapi saya nggak survei. Itu lumayan. Jadi kita patut apresiasi, memang kita punya perda. Padahal kalau kita bicara misalnya saudara mudanya, itu kan tagline-nya juga keren, cerdas, modern, religius gitu kan. Tapi alhamdulillah memang kita punya perda dan ini patut kita apresiasi. Yang kedua, saya kira bahwa kalau kita bicara miras dan prostitusi, memang bahwa sekarang mulai mengkritisi saya. Ketika hari ulang tahun Kota Tangerang, ketika dijejerkan banyak botol, itu berarti miras itu masih ada. Tetapi penindakan juga jalan kan gitu kira-kira. Tetapi saya kira memang ini masalah pelik yang dalam perspektif agama, saya kira tadi dikatakan dari tahun jebot sampai 2 hari menjelang kiamat juga masih ada. Tetapi saya kira ini tidak bisa menjadi alasan bagi teman-teman di penegak perda dan penegak hukum. Karena sebenarnya bahwa kalau soal miras, prostitusi maupun judi misalnya, kita akan melihat dari sisi hulunya dulu sebenarnya. Sejauh mana trigger perda ini membuat sebuah aturan yang spesifik. Jadi kalau kita bisa mengkritisi perda yang saya tidak hafal semuanya 2005, saya kira memang harus ada pengembangan misalnya. Contohnya begini, sekarang zaman online, orang bisa beli miras itu lewat online, diminum di rumah. Ini saya kira perdanya belum mengakomodir gitu kan. Nah ini perlu dipikirkan gitulah. Kalau cuman kita nangkep orang, penegakan perda itu orangnya lagi jualan, itu mohon maaf agak relatif lebih mudah. Tetapi dengan perkembangan teknologi kita bisa beli apapun itu sampai di depan pintu rumah. Ini harus menjadi sebuah perhatian menurut saya. Nah, kita akan lari kepada moto kita akhlakul karimah. Kan gampang sebenarnya. Sejauh mana memang perilaku akhlakul karimah ini diterapkan oleh orang Kota Tangerang mengacu dengan yang pokok 3 permasalahan itu. Kalau saya melihat bahwa soal miras dan prostitusi lumayan relatif lah, masih bisa ditegakkan. Karena kalau prostitusi kan paling proses planningnya yang online, tapi kan eksekusi kan nggak bisa online kan gitu kira-kira, ya kan? Gitu. Kalaupun soal miras juga sama, dia tetap eksekusi minumnya tetap offline kan gitu. Yang lebih bahaya menurut saya ini adalah soal judi online sebenarnya. Ini yang menurut saya lebih berbahaya. Ada memang penting sinergitas di sini. Polisi itu menurut saya dia hanya di hilir sebenarnya. Dia paling terakhir sebenarnya. Yang paling penting menurut saya adalah hulunya dulu. Sejauh mana perda itu memang harus ada penambahan. Kalau perlu ada perda 2002. Sayangnya kita bagian tukang bikin perda legislatifnya nih nggak ada ya. Tapi ada perwakilan eksekutif gitu. Nah ini yang penting menurut saya. Dia berusaha membuat rule bahwa judi online itu menurut saya malah akan menjadi bom waktu gitu, walaupun di judul kita diskusi nggak ada. Ketimbang 2 hal itu gitu. Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Bahwa misalnya, sorry saya bukannya bela polisi gitu. Kalau polisi ini kan ujungnya di hilir, dia penegakan hukum paling terakhir. Tetapi ketika di awal itu sudah diklasterisasi, sudah dikasih pagar yang jelas, saya kira ini akan membuat penegakan hukumnya menjadi lebih efisien, konkret begitu. Nah, ini yang saya kira harus menjadi perhatian bersama. Miras oke, berbahaya, prostitusi oke, lebih berbahaya. Tetapi saya kira yang akan menjadi bom waktu adalah judi online nih Pak. Karena dia nggak perlu, kalau zaman dulu mungkin Bang Khoiri masih muda, orang judi koprok, ditangkap selesai. Sekarang nggak bisa. Orang bisa pakai handphone seperti anak muda mau siapapun, itu bisa loh. Nah disinilah peran MUI. Jadi saya kira MUI juga harus aware bahwa bukan hanya, mohon maaf Pak Kiai, sekedar bahwa judi itu diharamkan, tetapi bagaimana dai-dai muda ini bisa berceramah soal judi dalam perspektif anak muda. Anda bisa bayangkan misalnya, saya nggak perlu kuliah, saya bisa judi online, duit saya banyak. Atau kuliah juga nanti ujungnya saya nyari pekerjaan. Ini kan berbahaya kalau ada anak muda punya perspektif seperti itu. Lagi-lagi bahwa penguatan akhlakul karimah itu seperti apa. Jadi memang perilaku berdasarkan nilai-nilai agamis. Saya ingin mengutip kadang-kadang secara akademisi, saya kadang juga sedih. Ketika misalnya, kenapa sih indeks kebahagiaan masyarakat di dunia ini cenderung yang menjadi pemenang, yang urutan nomor 1, yang unggul-unggul itu bukan negara-negara yang berdasarkan agama. Ini kan dari sesuatu yang harus dipikirkan.
rata-rata negara Skandinavia gitu. Rata-rata negara yang memang sering konflik segala macam itu malah negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama. Ini kadang-kadang harus menjadi perhatian kita semuanya gitu loh. Nah ini sekedar wacana saja, tapi bisa di googling sebenarnya data itu. Nah harusnya kalau kita menerapkan akhlakul karimah, orang Kota Tangerang paling bahagia di seluruh Indonesia. Karena yang punya moto akhlakul karimah cuma Kota Tangerang, kan gitu. Ini pertanyaan kan begitu, Pak Andika. Jadi ini yang harus kita pikirkan bersama, bahwa penyakit masyarakat oke, tetapi memang perda ini harus mengatur secara rinci perkembangan zamannya seperti apa, bagaimana mitigasinya, bagaimana penyelesaiannya. Sinergitas itu penting. Saya selalu katakan, nggak hanya polisi dan Satpol PP, tetapi bagaimana peran MUI, peran akademisi ini menjadi sebuah bagian yang harus untuk menyelesaikan ini. Jadi sementara pemantik saya sampai di situ dulu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Adib. Ini kita juga sebetulnya ngundang ini ya legislatifnya ya, Wakil Ketua DPRD Bapak Turidi, kebetulan beliau masih sibuk dengan agendanya ya, kita juga tahu beliau padat lah. Pak Adib ini tadi komentar Pak Budi itu banyak catatan di situ, nyinggung soal Perda soalnya. Tapi kita ke dalam forum ini ke perempuan yang paling cantik dulu nih, Bu Kanit, izin Bu. Ini soal prostitusi dan tadi soal miras ya. Banyak anak-anak juga yang ikut terlibat di bawah umur nih. Bagaimana? Apa Anda juga punya data seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Jadi berdasarkan data yang kami dapat, memang ada beberapa anak yang ikut di dalamnya atau bahasanya menjadi penyebab utama dari dugaan tindak pidana prostitusi. Ya, itu yang menyebabkan adalah ekonomi, faktor ekonomi yang penyebab utama, kemudian pengetahuan, kurangnya pengetahuan, problem rumah tangga, itu yang menjadi penyebab utamanya. Dianggapnya cara yang paling mudah untuk mendapatkan uang adalah dengan cara seperti itu. Jadi itu peran dari kita sebagai masyarakat, wajib hukumnya untuk mengingatkan apabila menemukan atau diketahui adanya masyarakat atau anak yang melakukan prostitusi. Jadi kita semua harus open, apabila mendapati atau ada tempat yang dipergunakan untuk prostitusi itu harus melapor ke kepolisian. Berarti emang faktor ekonomi itu ya, mendasari anak-anak ini terlibat ya dalam praktik prostitusi dan miras. Oke. Kita live di Abot NG. Kita juga di order disaksikan oleh ini banyak juga nih, sekitar 5.000 ya. 5.000 lebih ini, karena di depannya itu ada taman ya, taman elektrik ya. Sangat nyaman juga. Oke, kita sambil bacakan live ini nih, live chat daripada netizen ya. Yang pertama saya bacakan dari M. Rizky. Untuk kasus miras dan prostitusi, kenapa tidak pernah ada tindak tegas dari aparat untuk konsumennya? Yang sering saya lihat, terutama misalnya ada anak muda kedapatan sedang mabuk dengan barang bukti yang jelas, itu tindakannya hanya sebatas peringatan saja atau pembinaan saja. Apakah bisa dijerat pasal pidana? Karena dalam hukum pasar di mana ada permintaan, maka di situ pun ada penawaran dan terjadilah transaksi.
Bukankah untuk memberantas dua hal tersebut perlu ada tindak tegas atau undang-undang yang menjerat pelaku konsumennya? Oh, ini untuk Wakasat nih pertanyaannya nih, dan bisa dibantu juga oleh Pak Budi, izin. Untuk yang pertanyaan kedua dari Fahrul Bakri ya. Semoga bermanfaat buat kita semua warga Tangerang khususnya, dan ketika ada solusi bisa dijalankan dengan benar. Jadi Kota Tangerang tidak hanya punya slogan Kota Akhlakul Karimah, tapi benar adanya. Ini bisa jawab MUI dan Pak Adib nih. Pertanyaan pertama dulu mungkin izin Pak Wakasat. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih. Memang ini cerita miras. Ya Pak Kiai, kalau tidak salah Pak Kiai ya, dari semenjak manusia ada nih sudah ada miras ya, terutama zaman-zaman sebelum Romawi kalau tidak salah itu dulu justru di tempat-tempat ibadah kalau tidak salah di kuil-kuil. Kemudian kaitannya dengan kita yang ada sekarang ini, walaupun tadi Perda 7 Perda 8 sudah diatur luar biasa ini manusia Tangerang Kota ini, namun memang masih sangat banyak sekali pengguna miras, Bang Dika. Tadi dari sumber-sumbernya, ya karena bisa saja barang itu dapat konten dari luar, kemudian tetangga-tetangga wilayah kita ini kan mungkin aturannya masih agak longgar, bisa saja barang-barang itu masuk ke wilayah kita. Kemudian tadi dibilang, Pak, itu memang kita kalau hanya penggunanya, contoh Pak, kita menemukan seorang dalam keadaan mabuk, kita tangkap orang itu kan. Kemudian memang untuk proses hukumnya kita kesulitan. Pada saat orang mabuk membuat onar Pak, paling di polisi kita tahan 24 jam atau pada saat dia sadar. Nah untuk penindakannya kita ini belum ada aturannya. Nah ini mungkin nanti perlu kita kaji kembali, kita diskusikan kembali. Paling kita hanya pencegahan awal. Namun apabila itu memang ada ya pembuatnya dan lain sebagainya, kita lakukan proses hukum dan sudah kita lakukan Pak. Ya bahwa ada seorang membuat katakanlah sejenis ciu Pak ya, nah ini memang kita lakukan penindakan seperti itu ya. Jadi kita bukan hanya pemakainya, kita akan urus sampai ke tingkat yang pembuatnya, dan di Polres ada datanya. Kemudian tentang tadi prostitusi juga ya, ini kita memang kita mucikari bahasanya itu ya, kita amankan Pak. Beberapa waktu lalu 3-4 hari yang lalu ya, ini kita amankan dan kita proses hukum. Bisa rekan-rekan datang ke Polres, datanya mungkin kita bisikin Sarali di sini, bisa datang ke Polres. Jadi kita tindak, ada di suatu tempat di daerah Negara Sari terjadi itu, kita amankan, kita proses. Ada juga di daerah sekitar Jalan Benteng Betawi ada kejadian prostitusi, kita proses hukum untuk mucikarinya Bu ya, mucikarinya. Jadi insya Allah kita proses hukum. Tentunya kalau memang itu tidak ada melanggar undang-undang, ya kita tidak akan jerat itu, kita tidak akan lari dari undang-undang. Tentunya kalau ada itu tadi mucikari atau bahasanya germonya kalau kita ngomong, kita proses hukum. Nah, tapi kalau untuk orang-orang yang di situ memang sampai saat ini hanya kita jadikan saksi seperti itu. Ya, aturan sudah ketat dan lain sebagainya, kita kembali ke manusianya itu sendiri. Kadang-kadang ada selah sedikit, Pak Budi ya, mereka cari kesempatan. Kesempatan itu di mana? Bisa di hotel-hotel yang harusnya buat penginapan, bisa di tempat-tempat panti pijat. Kemudian seperti miras bisa di gang-gang kecil atau tempat-tempat warung-warung yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk itu, tapi digunakanlah untuk orang-orang yang memang pengguna tadi. Saya mohon bantuan masyarakat semuanya agar apabila ada hal yang demikian dilaporkan kepada kami, insya Allah kita akan melakukan penindakan tentunya sesuai dengan aturan yang ada. Demikian Bang Dika, terima kasih. Terima kasih Pak Wakasat. Pak Budi izin Tambahin ya? Iya. Mohon izin Bang, menambahkan sedikit nih pertanyaan dari netizen tadi sebelum saya menanggapi juga nih dari Bang Adib terkait dengan penegakan khususnya yang pelanggaran untuk miras. Sebetulnya dalam aspek ketentuan Perda ada pasal yang mengatur sebetulnya terkait dengan larangan minuman beralkohol di ruang publik. Jadi kalau dia mau mabuk di rumahnya ya kita nggak bisa larang. Tapi kalau dia sudah di ruang publik, nah ini ya ada aturan. Cuman memang
pasca adanya perda ini sangat jarang kita temukan adanya pelanggaran orang minum minuman keras dan mabok itu di ruang publik. Sangat jarang kita temukan, sehingga yang nampak secara jelas itu jarang sekali. Sehingga kami mengharapkan khusus untuk miras ini, kalau memang masyarakat mengetahui indikasinya terus menerus gitu ya. Misalnya di daerah itu seringkali setiap hari malam minggu ngumpul anak-anak minuman keras. Nah, laporkan, bisa laporkan ke Satpol PP, bisa laporkan ke pihak kepolisian, sehingga bisa kita ambil langkah-langkah. Dan Satpol PP ini di seluruh wilayah Kota Tangerang itu dibantu oleh Trantib Kecamatan, Pak. Trantib Kecamatan ini memiliki fungsi juga membantu Satpol PP di dalam upaya-upaya pengawasan dan penegakan, khususnya di bidang penegakan Perda nomor 7. Jadi sebetulnya kalau dari aspek regulasi, memang ada aturan yang mengatur di Perda ini bahwasanya ada sanksi mereka yang minum-minuman beralkohol, memabukkan di ruang publik. Jadi ada ketentuannya. Kemudian yang kedua, terkait dengan tadi prostitusi. Jadi memang terkait dengan prostitusi ini, yang kita lakukan selama ini ya memang kita kerjasama dengan dinas sosial, ya. Untuk mereka PSK ini kita tidak lakukan tindakan, tapi kita dorong mereka untuk dibina di dinas sosial, sehingga kami bekerjasama dengan dinas sosial. Namun kalau di bawah umur, nah ini biasanya kalau di bawah umur ini kita bekerjasama dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, ya, Kota Tangerang, termasuk ya kerjasama dengan Bu Rumanti nih di PPA, ya. Jadi memang kami Polres dengan kepolisian dengan Satpol PP ini sangat sinergi, ya, di dalam upaya-upaya melakukan khususnya perlindungan bagi prostitusi yang di bawah umur, karena kita tidak bisa lakukan penegakan kepada yang bersangkutan kalau memang kategorinya di bawah umur, ya. Jadi ini kita harus lakukan upaya-upaya pembinaan, lebih kepada kita mengembalikan kepada orang tua. Pembinaan itu kita sadarkan juga orang tua dan anak supaya tidak melakukan tindakan-tindakan pelanggaran seperti itu lagi. Jadi upaya-upaya itulah yang kita lakukan. Nah, kalau seperti disampaikan tadi oleh Pak Wakasat, bicara terkait penyedia jasanya, apa Pak Kasat tadi namanya, mucikari, ya, mucikari, kemudian penyedia tempat. Nah, kan ada yang penyedia tempat, ya. Jadi seperti berapa bulan yang lalu ada case kan, salah satu hotel lah, ya, di Kota Tangerang ini dijadikan tempat prostitusi, bahkan anak di bawah umur. Ini, nah jadi kita kenakan sanksi juga kepada tempatnya itu. Salah satu penginapan lah di Kota Tangerang ini kita lakukan penyegelan, izinnya kita cabut, ya. Tapi anak-anaknya ini karena mereka anak-anak di bawah umur, ya kita harus lakukan upaya-upaya, kasihan mereka ini masih di bawah umur. Sudah tindak, Bang, ya? Sudah tindak, jadi banyak yang kita tindak. Jadi kita kembalikan. Izin punten Pak Budi, sanksinya apa ya biar ada penegasan untuk para netizen nih, efek jerah lah. Sanksinya itu apa lebih? Yang apa nih? Yang untuk yang tadi untuk miras mabuk di jalanan. Pak Budi, ya. Untuk miras, ya, yang mabuk di jalan di ruang publik ini di Perda 7 2005 itu mengatur ancaman sanksi maksimal kurungan paling lama 3 bulan, denda paling banyak 15 juta. Nah, ini ancaman sanksinya, ya. Jadi nanti silakan, nanti putusannya kan tetap ada di pengadilan, bukan kami yang memutuskan sanksinya, ya. Jadi mungkin itu
Bang Dika. Cuman tadi yang masukan dari Bang Adib juga bagus. Artinya ini Perda 2005 ya Bang. 17 tahun saya hitung-hitung nih. Wah, 17 tahun lama juga ini ya. Rame-rame online ya. Nah, makanya saya senang juga nih ada ngobrol-ngobrol kayak gini nih di About Tangerang. Jadi ada masukan-masukan, mungkin nantinya menjadi bahan evaluasi pemerintah, tidak hanya Bapak Wali Kota tapi juga Ketua DPRD untuk kita sama-sama melakukan evaluasi. Tentu saja sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Adib, ya harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya Bang Adib ya. Artinya aturan regulasi ini juga harus melihat kepada perkembangan zaman ya. Artinya sehingga di dalam penerapannya tadi tidak ada lagi kendala gitu. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Sementara nih Bang Dika. Terima kasih banyak Pak Budi. Kita lanjut ke Pak Kiai nih. Tadi ada netizen yang nanya nih, Pak Kiai, ini Kota Alaqul Karimah hanya slogan saja, apa benar apa enggak? Apa ada gitu program MUI itu untuk kedepannya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukan, kemudian saran dan pertanyaan terkait dengan slogan moto Kota Tangerang Akhlakul Karimah. Memang ini sebuah slogan yang mudah diucapkan tapi berat untuk dilaksanakan. Tapi manfaatnya sangat luar biasa. Paling tidak ada 5 ciri lah yang kita perjuangkan. Yang pertama adalah harapan kita mudah-mudahan masyarakat Kota Tangerang ini menyadari betul senantiasa melaksanakan seluruh perintah Allah. Karena dimanapun kita itu ada aturan, mau di keluarga juga ada aturan, di masyarakat juga ada aturan, di negara aturan. Ya. Sanksinya Tangerang terkenal dengan kota penjara. Itu sebagai bukti bahwa ada sanksi yang diterapkan ketika melanggar sebuah aturan. Bahkan agama, apalagi semua agama, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, pasti semua menolak itu dan ada sanksi. Dalam Islam, dalam agama Islam khusus ada sanksi yang sangat berat. Di antaranya apa? Akan dijebloskan, dimasukkan ke dalam neraka bagi yang melanggar aturan itu, dan akan masuk surga sebagai orang yang mematuhi perintah Allah itu. Sehingga kita dalam kaitan dengan MUI, lembaga fatwa dan lembaga dakwah, kita mengharapkan seluruh masyarakat Tangerang pelan tapi pasti bisa bersama-sama melaksanakan perintah Allah SWT, dan setiap perintah Allah pasti mengandung manfaat bagi manusia, dan setiap larangan Allah pasti mengandung madarat ataupun kejelekan buat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Akhlakul Karimah adalah diantaranya bersyukur pada Allah. Kalau tadi ada prostitusi kemudian perjudian disebabkan karena faktor ekonomi, bagaimana kita berdakwah mencerdaskan masyarakat Kota Tangerang khususnya untuk senantiasa apa? Qanaah ya, menerima atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bab hari ini kenapa orang senantiasa terjebak dalam sebuah problem? Karena dia tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Ya Rasul bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fawqakum fa wasdaru ala tasdaru nikmatallahi alaikum." Untuk bisa bersyukur ya melihat apa yang ada di bawah kita. Jangan melihat apa yang ada di atas kita. Saya kira kalau kita seperti itu, kita akan bersyukur pada Allah ketika kita melihat apa yang ada di bawah kita. Jadi yang ketiga, paling tidak harus senantiasa kita gelorakan, kita semarakkan ya. Kolaborasi dalam konsep Islam adalah saling tolong menolong dalam kebaikan. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Jadi kalau kebaikan harus senantiasa tolong menolong. Kolaborasi antara Kapolres ya, kemudian dan Ramel Kodim ya, kemudian pemerintah daerah, kemudian Satpol PP dan seterusnya, sehingga dengan ada kerjasama semua pihak, maka tadi waktu disampaikan tidak bisa diselesaikan sendiri, nggak bisa, harus senantiasa bersama-sama, termasuk masyarakat ya. Bukan hanya nuntut, tapi masyarakat juga harus bisa melaporkan ketika ada tindak kejahatan, ada pelanggaran di antara kita. Mungkin Pak Budi nggak bisa sendiri,
terbatas ya Pak Budi ya personil kita ya. Tapi dengan peran serta masyarakat insya Allah ini semua akan bisa terjadi. Yang terakhir barangkali tawakal ya. Tapi kita juga manusia itu hanya berikhtiar. Pemerintah kota, kemudian Polres dan sebagainya membuat aturan. Ya, kita maksimal lah usaha kita, ikhtiar kita. Tapi setelah ikhtiar ya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang paling penting adalah ikhlas. Jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir ini juga bisa ikhlas. Itu mudah diucapkan juga, sulit untuk dilaksanakan. Ya. Ikhlas itu artinya ya kejahatan dan kebaikan itu pasti ada. Ada yang membangun, pasti juga ada yang merusak. Ya, tapi kita dalam dakwah ini, dalam menegakkan keadilan ini dan menegakkan perda ini juga harus ikhlas dalam melaksanakan ketentuan itu. Ya. Karena tuntutan Islam itu bukan hanya kita soleh, tapi musleh. Apa soleh itu khairuhu li nafsihi. Soleh itu untuk diri sendiri cukup. Gak cukup dengan sholat saja, gak cukup dengan puasa. Tapi Islam menuntut bukan hanya soleh, tapi musleh. Apa musleh itu? Khairu nafsihi wali ghairihi. Kebaikan itu dirinya dan untuk orang lain, untuk masyarakat. Sehingga demikian mungkin sedemikian yang dapat kami sampaikan. Kalau sempurna mungkin cuma rokok ya, rokok sempurna. Tapi manusia yang nggak bisa ya untuk sempurna. Tapi kita pelan tapi pasti insya Allah kita saling bersama, saling kolaborasi, ya, sinergitas kita insya Allah kita jaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Kiai. Kita geser ke Pak Adib ini tentang slogan dari Akhlakul Karimah yang ditanyakan oleh netizen nih. Ya, idealnya adalah ketika kita punya tagline moto Akhlakul Karimah, sebenarnya pemerintah kota itu sendiri sebenarnya secara responsibility itu, secara moral dia bertanggung jawab soal itu. Saya akan bilang begini karena pemerintah kota ini kan anggarannya tidak sedikit, rata-rata hampir 4 triliun sekarang kalau tidak salah Pak Budi ya. Nah, apalagi dengan konsep wali kota yang saya kira lebih aware gitu kan, dia lebih soal ngerti bagaimana efek media sosial, bagaimana dia melihat kinerja anak buahnya. Saya kira memang perda ini akan sangat efektif ketika dia mendorong anak buahnya untuk sebuah kebijakan. Ada target di situ. Contoh tadi yang dibilang, kalau Trantip di kelurahan tidak maksimal menyelesaikan itu, ya lurahnya copot aja. Camatnya juga harus dievaluasi kan gitu kira-kira. Karena rata-rata mohon maaf Pak Budi, perda ini seolah-olah hanya sekedar pintu saja, entry point, tapi selalu mengharapkan ujungnya adalah penegakan hukum di polisi. Nggak bisa menurut saya. Itu tidak akan efektif. Contoh kecil begini, kalau sekarang zaman online kita punya perda 2005, siapa yang bisa memastikan miras itu akan selesai? Nggak ada. Orang beli online, dia akan minum di rumah. Giliran bikin rese-rese nanti kan di ini. Tetapi ketika dia misalnya sudah punya perda bahwa stop, bahwa pengiriman barang tidak boleh ke Tangerang soal miras, itu bisa merupakan langkah yang luar biasa. Prostitusi misalnya, Kominfo punya anggaran banyak. Situs-situs yang mengarah ke sana masa dia nggak tahu? Dia black itu semuanya, dia blok di khusus Kota Tangerang karena Akhlakul Karimah itu di blok. Nah, makanya saya bilang adalah pencegahan mitigasi ini sangat penting. Kalau penegakan hukum saya kira kita akan selalu kedodoran. Mohon maaf Pak Budi, kalau ulang tahun Kota Tangerang itu misalnya ada penghancuran miras gitu, saya punya perspektif yang berbeda. Ini bukan menandakan keberhasilan, mohon maaf, berarti ini menandakan miras masih banyak. Saya akan sebaliknya begitu. Karena kita punya moto Akhlakul Karimah. Makanya saya kira perda ini kita harus kocok ulang, kita tambahin. Misalnya kalau miras itu kita akan sekat lewat pengiriman online. Kita akan bilang bahwa kalau ya itu tadi harus ada perda itu memang harus ada penegakan hukumnya dari internalnya dulu, yaitu pemerintah kota. Lurah kasih target. Karena kan bagaimanapun dia adalah kepala kelurahan. Dia harus memastikan bahwa orang di kelurahan itu aman, tentram, tertib. Makanya dia dibayar mahal. Mohon maaf kalau kita bicara gaji lurah ini kan lumayan gede juga di Kota Tangerang gitu kan. Gak usah banding DKI lah ya. Tapi minimal jauh lebih gede ketimbang daerah lain gitu maksud saya. Nah, disitulah Pak Wali Kota juga bisa menerapkan merit system juga kan gitu. Teruji anak buahnya, siapa yang bisa menjalankan perda.
demi kemaslahatan masyarakat. Itu poin penting menurut saya. Tanpa itu saya kira perda ini mohon maaf tidak akan maksimal kalau tidak mengandalkan dari internal itu sendiri. Gitu. Tadi itu doang kan pertanyaannya. Jadi ini yang saya kira peraturan dari atas, Bang Dika. Kalau misalnya kan ya prostitusi gampang, kalau Bang Haji Khairi nangkep yang masih ada di rumah-rumah gampang. Tapi kalau prostitusi yang berbekal dari aplikasi, setengah mati dia penyelidikannya. Mohon maaf saja, ya kan? Lewat apa itu WeChat segala macam. Tetapi itu harus dihentikan melalui aplikasi teknologi, dan kita pasti bisa itu. Karena anggaran kita ada, Pak Dika gitu. Jadi begitu orang yang suka main begitu dimasuk kota Tangerang, udah biarin aja, kan kata Pak Kiai tadi kan, biarin aja di luar kalau mau main kan gitu kira-kira. Jadi saya rasa itu pencegahan di awal ini sangat penting. Perda apapun itu peraturannya nanti ditambah siapapun, berarti kalau situs porno itu bisa diblok, situs judi itu bisa diblok dari Kominfo dulu gitu. Saya kira ketika kita bisa memaksimalkan anggaran demi kemaslahatan masyarakat, mau 5 periode Pak Wali Kota pasti didukung. Jadi begitu. Plus dong nih, menarik ini, daging semua ini, luar biasa. Oke. Bu Kanit izin, karena tadi Pak Adip udah nyinggung-nyinggung prostitusi online ya. Kita juga di media sosial ya banyak nih istilah milenial open BO, bisa diceritain gak nih? Ini banyak milenial ini yang terjerat itu. Terima kasih. Betul Mas, memang yang lagi marak sekarang bahasa open BO, memang ada itu. Ya, saya setuju sekali kalau situs itu diblok. Setuju sekali, karena apa? Kebanyakan anak-anak itu, anak-anak kecil yang melakukan persetubuhan lah, yang open BO itu ya dari situ, dari situs gadget gitu. Kalau itu diblok bagus sekali, dan apabila itu terjadi, yang bisa kita jerat adalah pelaku yang dewasa, karena anak ini kan korban. Kalau menurut undang-undang anak itu belum cakap hukum, jadi yang bisa kita jerat yang dewasa, dan ancaman hukumannya sangat tinggi. Kita bisa terapkan terhadap anak maupun perbuatan cabul terhadap anak. Seperti itu, walaupun beberapa kali sering kita melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, penyuluhan di sekolah-sekolah, tapi kalau gadget itu masih terus nggak diblok, anak-anak masih nggak dibatasi menggunakan handphone, saya rasa itu akan berlanjut terus. Seperti itu sih Mas. Ada, tapi semakin kesini bukannya semakin kurang, tapi ada saja, semakin naik. Ya itu disebabkan karena satu, kesadaran masyarakat untuk melapor, karena seringnya kita petugas memberikan penyuluhan kalau misalnya terjadi contohnya persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak, seyogyanya harus melapor, seperti itu. Terima kasih banyak nih Bu Kanit yang tahu detailnya open BO, beliau emang dari para milenial nih. Oke, saya tertarik dengan pernyataan Pak Haji Khairi ya, Pak Wakasat ya. Kemarin Polres itu ngebongkar ini belum kesentuh-sentuh nih, tapi ini nih langsung digerebek apa segala macam deh. Titik yang kemarin itu Pak di Bilangan Neglasari itu sama sekali sulit untuk kesentuh. Tapi Polres itu bisa mengungkap itu, kasus itu. Saya mau tanya modus operandinya secara detail nih, teknisnya bagaimana. Dan itu kenapa gitu. Ini susah tapi sama Polres itu seakan-akan mudah. Terima kasih. Terima kasih Bang Andika ya. Menambahkan dari Ibu Kanit PPA, memang ini Pak Kiai, Pak Ustadz ya, saya jujur aja sangat prihatin nih dengan kejadian kasus-kasus yang melibatkan anak tentang prostitusi. Hampir 2 hari sekali Bu ya, kami mendapat laporan ini. Ya baik yang secara apa tadi Bu namanya, BO, bahkan secara yang model-model lama Bu.
kadang kenal semalaman nih, dibawa ke suatu tempat langsung seperti itu. Nah ini Pak, ini yang saya kadang diskusi sama temen, kalau seperti ini mau dibawa kemana nih kira-kira generasi kita ini. Jadi sangat banyak kasus-kasus prostitusi, cuman kan kita tidak ungkap ke publik ya, karena adanya aturan tentang itu, karena ini menyangkut masalah anak. Ada juga memang korbannya juga anak-anak juga Bu ya. Nah, ada pelaku anak, korban juga anak. Nah, kami tentunya hal-hal seperti itu kami akan proses hukum apabila memang ada aturan mengatur itu. Contoh, dia seorang anak berbuat 406 Bu ya, pemerkosaan ya Bu, 285 ya, atau pemerkosaan atau persetubuhan, yang memang kami proses tentunya dengan aturan undang-undang anak, dan sudah kami proses juga. Walaupun dia anak melakukan seperti itu, kami proses hukum sudah berjalan. Nah, kemudian memang 1 minggu atau 4 hari yang lalu kita mengungkap kasus prostitusi yang ada di wilayah Tangerang Kota ini, wabil khusus di daerah Neglasari. Ya tentunya ini memang di era-era seperti ini digital ya, kita polisi ya memang harus betul-betul ulet ya, mempelajari, karena mereka selalu dengan modus, tempatnya pun sering berpindah-pindah Pak. Ya alhamdulillah, tentunya ini semua bukan kita lakukan hanya sendiri, Polri kita tentunya berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain dari Satpol PP. Memang kita secara tertutup awalnya pengungkapan itu, namun pada saat penggerebekan tempat kita selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan yang lain. Awalnya kami ungkap seperti itu karena tentunya ini terima kasih lagi nih ya, adanya laporan masyarakat Bang Dika. Ya, kita nggak, sangat minim kalau apabila masyarakat itu tidak laporan. Nah, dari laporan itu kami pelajari tentunya dengan ilmu-ilmu teknologi yang kita dapat, ternyata memang di tempat itu ada termonya Pak. Nah, jadi dia punya apa namanya itu khusus tentang prostitusi itu ya, terorganisir, tapi memang mereka hanya tidak terlalu luas Pak ya, hanya sekitar 5-10 orang pada saat itu ya. Jadi kita bisa memanggil kumpulnya di situ. Awalnya memang sangat tertutup sekali, tapi pertama dengan adanya laporan masyarakat ada terjadi yang seperti itu, kami tentunya bersama tim yang sudah kita punya, kita pelajari sehingga alhamdulillah kami dapat melakukan penangkapan di lokasi tersebut, dan sekarang prosesnya sedang berjalan. Mudah-mudahan tidak ada kendala, dan kami tentunya bersama yang lain akan menjaga wilayah Tangerang Kota ini khususnya terbebas ya dari prostitusi maupun miras, dan kami akan berusaha bersama-sama sekuat tenaga semampuan kita agar bagaimana masyarakat Tangerang ini yang akhlakul karimah tadi, gitu kira-kira Bang Dika. Saya mohon dukungan semuanya. Terima kasih Bang Dika. Terima kasih banyak Pak Haji. Saya mau ke Pak Budi nih, nyinggung juga beliau tadi nyebut sering ngegerebek di tempat penginapan ya Pak Budi ya, ada di lokasi, dan kita nggak juga nyebutin tempatnya ya, suatu penginapan itu ya. Tapi publik gini, izin Pak Budi, kok Satpol PP menggerebek di lokasinya itu aja gitu kan, penginapan misalnya itu A, B, dan C ya, dari situ-situ aja gitu kan. Apa misalnya ada lagi di tempat lain tapi sulit dijangkau sama Satpol PP, atau ada kendala-kendala gitu? Terima kasih Pak Budi. Mohon izin ya. Jadi kalau terkait dengan penggerebekan, penegakan pelanggaran Perda 8/2005, ya memang kita lakukan secara acak, ya, secara acak. Sehingga kalau tadi masyarakat menganggap kok perasaan itu aja gitu kan, sebetulnya nggak begitu juga. Karena beberapa kasus ada kalanya di tempat yang sama, di penggerebekan yang pertama kita nggak menemukan, tapi suatu saat kita coba lagi nih, dapat tuh, kita dapat. Nah, seperti kasus di Ciledug itu 16 orang di bawah umur, Ciledug. Yang sempat parah sebelum itu kasus yang di Larangan 28 kalau nggak salah ya, dulu nanti juga teman-teman Polres gabung semua kita.
kasus yang dilarangan. Nah, itu langsung kita ambil langkah-langkah, kita kerjasama dengan PPA, dengan P2T-P2A ya, Bu Rumanti ya, untuk mereka supaya dapat anak-anak ini secara mental dapat dibantu. Jadi memang kita nggak bisa prediksi bahwa satu tempat itu terjadi prostitusi. Jadi seringkali seperti disampaikan Pak Wakasat, ada laporan dari masyarakat, kadang-kadang kita melekin WeChat dan sebagainya, ada enggak yang open BO nih gitu ya, sama sebenarnya seperti itu yang dilakukan. Oh ada nih, kita kejar buru-buru gitu ya, di mana lokasinya. Jadi memang kadang-kadang ada yang memang pelacuran, ada juga kita ketemukan memang perselingkuhan gitu ya. Jadi nggak selalu yang kita gerebek di hotel itu kita dapatnya pelacur. Ada kalanya perselingkuhan atau perzinahan. Gitu ya. Jadi nggak selalu yang kita dapatkan di hotel itu penggerebekan itu selalu pelacur. Tapi kita lakukan secara acak dan di dalam upaya-upaya kita melakukan penegakan ini memang ada saja yang kita dapati. Meskipun pernah juga kita mengalami kita tidak dapat karena ternyata bukan pelacur, perselingkuhan gitu ya. Ya kalau perselingkuhan itu persidangan kan tidak bisa kita jerat dengan perda ini gitu kan. Siap izin Pak Budi. Ini kendalanya tadi apa gitu? Apa main kucing-kucingan? Apa ada yang backing itu, ngebackingin itu? Terima kasih. Jadi gini ya, kalau kucing-kucingan itu selalu ya. Kita memang kucing-kucingan ya. Kalau namanya pelanggar di mana, pihak kepolisian juga pasti sama. Kita cari ini di mana nih, gitu kan. Kadang-kadang pindah. Tadi Pak Waka bilang pindah-pindah. Ya, kenapa? Tujuannya untuk bagaimana menghindari aparat penegak hukum. Jadi memang seperti itu. Cuman memang ini yang menjadi penting adalah tadi peran serta masyarakat itu menjadi penting karena berapa kali kasus yang kita dapati itu informasi dari masyarakat, ya informasi dari masyarakat sehingga kami bisa dapat awal, kita lakukan deteksi dini, ya kita lidik dulu, oh iya bener nih A1 nih, udah gerbek. Jadi memang tidak bisa dianggap mudah juga, Bang Andika. Jadi pasti untuk menjadikan suatu objek pelanggaran itu A1 itu kita betul-betul mesti dalami informasi dari masyarakat itu ya kita dalami positif ya kita ambil tindakan. Jadi memang prinsipnya nggak ada kendala sih, tapi ya memang itu persoalannya ya kucing-kucingan memang nggak bisa dihindari karena mereka pasti juga mengamati ya pasti sama-sama mengamati pindah-pindah tempat ya. Apalagi kalau sudah dia punya germo, punya kari, itu pasti mereka tidak akan stay di satu tempat. Mungkin itu Bang Andika. Terima kasih banyak Pak Budi. Oke, kita kesimpulan nih dari Pak dosen nih, karena malam ini beliau nih pemikirannya segar nih, tumben nih. Tapi biasanya juga emang segar juga sih. Dan nanti ditutup doa oleh Pak Kiai izin. Terima kasih. Ya, saya kira inilah kenapa kita selalu mendengungkan smart city. Kata kuncinya di situ. Jadi semua persoalan sebenarnya soal miras, judi, prostitusi, kemacetan nggak harus selalu kita bilang penyelesaiannya ada di polisi. Tidak, Bang Dika. Tapi inilah kata kuncinya smart city. Smart city itu berarti kan semua pokok permasalahan pada aplikasi kota itu betul-betul bisa menampung semua keluhan warga. Orang keluh kesah bisa di situ. Jadi jangan cuma mohon maaf ini pencitraannya bapak-bapak di sana kan gitu kira-kira. Ini pengkritisan aja Pak Budi. Jadi gitu. Smart City itu lengkap. Orang mau ngapain di situ? Mau ngaji juga bisa. Mau yang non muslim mau ngapain juga bisa harusnya. Berisi soal manajemen traffic ada di situ. Berisi soal bagaimana penegakan hukum segala macam ada di situ. Orang mau googling undang-undang ada di situ gitu. Jadi ini kalau tidak di hulunya dulu yang diperbaiki, yaitu tadi saya katakan bahwa perda ini memang menurut saya layak direvisi. Bagaimana misalnya blocking dari internet aplikasi apa yang memang dinilai itu bisa
menjadi trigger untuk melakukan prostitusi, itu bisa diblok. Bagaimana soal miras misalnya, orang yang mungkin apapun itu, pengiriman miras segala macam, itu juga tidak bisa masuk kota Tangerang. Nah, political will, goodwill dari pemerintah kalau tidak tegas soal itu dalam implementasinya sama saja. Saya kira kita akan berdiskusi tahun ke tahun hanya seperti ini. Di sisi lain bahwa garda terakhir ada penegakan hukum dari kepolisian. Tetap juga teman-teman kepolisian kita minta tegas, karena memang ya ini yang harus kita terapkan bagi mereka yang memang melanggar hukum, kan begitu kira-kira. Tetapi yang paling penting adalah penyuluhan, itu penting. Bagaimana dari dinas terkait, bagaimana sih kita membrainwash, memberikan sesuatu yang baik. Dari MUI tentunya bisa sinergitas. Kepala keluarga ini juga penting, gitu kan. Bagaimana memang institusi kecil ini betul-betul menjadi pintu awal dulu, bagaimana dia bisa menasihati anaknya, lingkungannya. Makanya saya katakan tadi, sebenarnya Pak Wali itu nggak pusing dengan kota Tangerang. Kasih benar-benar tekanan kepada Pak Lurah sebenarnya, karena dia yang kepala di situ. Kalau perlu ya memang RT RW ini ada insentif untuk ke sana. Nah, dari sini akar muasal sebenarnya kenapa perda itu bisa efektif mulai dari situ. Jangan hanya yang selama ini kita punya perda, tetapi tetap penegakan hukum kepada Satpol PP dan polisi. Saya kira tidak akan pernah efektif. Gitu. Jadi saya kira itu sistem dari awal. Saya kira itu. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh, Pak Budi. Alhamdulillah luar biasa nih buat Tangerang malam ini. Kita atas nama Satpol PP mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada buat Tangerang. Obrolan kita malam ini alhamdulillah kita mendapatkan beberapa masukan yang sebagai bahan evaluasi ya Bang Adib. Evaluasi bagi kebijakan pemerintah Kota Tangerang ke depan untuk menjadi lebih smart ya, lebih smart lagi. Yang terakhir mungkin dapat saya sampaikan sebuah informasi bahwasanya upaya-upaya untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat Kota Tangerang itu adalah salah satunya di Satpol PP saat ini sudah ada apa yang disebut dengan unit layanan masyarakat. Unit layanan masyarakat ini ya memberikan kesempatan kepada masyarakat, apakah itu sifatnya berkonsultasi, apakah itu sifatnya pengaduan atau laporan, itu dapat dilakukan secara langsung maupun online. Online secara langsung maupun melalui aplikasi Laksa. Jadi mohon izin saya menyebutkan kalau ingin online langsung dapat menggunakan kontak ke nomor WA 0812 1200 4664. Kemudian satu lagi 0812 1200 9669. Ini salah satu bentuk upaya kita bagaimana memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kota Tangerang untuk dapat menyampaikan sebagai salah satu bentuk peran sertanya masyarakat untuk pembangunan di Kota Tangerang ini, khususnya di bidang ketertiban, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di lingkup Satpol PP. Mungkin itu Bang Andika yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Budi. Mungkin nanti kontak itu bisa dicantumin di EBU-TNG ya. Boleh. Oke ya, untuk laporan-laporan. Terakhir dari Kiai ini udah malam banget ini, udah kita saatnya berdoa nih. Mari bersama ikhtiar kita sempurna dengan mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar upaya-upaya kita diberi kemudahan, diberi kekuatan, kelancaran, ikhlasan. Biridillah wa ridha al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dzal jalal wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim ala rasulillah ajma'in. Hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jami' ahwali afat wa taqdi Allah jamil hajat wa tudahlu jami sayiat wa tarfa'una biha indakal darajat wa tubaluna asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa dal mamat. Allahumma naghfir lana wa liwalidina warham kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersyukur kita pada hadirat-Mu ya Allah atas segala karunia yang telah Engkau hadiahkan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka diskusi upaya-upaya pencegahan, penindakan pada 78 khususnya terkait miras dan prostitusi. Kiranya Engkau memberkahi dan meridhoinya. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, hanya kepadamu lah kami mohon, penuhilah hati kami dengan cahaya kebenaran-Mu, sucikan jiwa kami dengan belas kasih sayang-Mu, agar kami dapat melangkah dalam kebenaran, dapat melangkah dalam kesucian hati dan tekad serta ketulusan niat, sehingga kami dapat mengemban amanah-Mu hidup di dunia ini, dan terimalah semua ini sebagai amal soleh, pengabdian dan ibadah kami. Ya Allah, ya Hafiz, Tuhan yang maha melindungi, tiada daya dan kekuatan kecuali atas izin-Mu. Lindungilah kami, keluarga kami, dari segala kekuatan yang dapat memalingkan kami dari meraih kemuliaan-Mu. Jagalah kami, keluarga kami, anak kami, khususnya masyarakat Kota Tangerang, sebagai generasi pelanjut dari segala godaan dunia yang memalingkan dari pengaruh-pengaruh kehidupan materialisme, prostitusi, narkoba, bahkan obat-obat terlarang yang dapat menghancurkan bangunan fundamental moralitas bangsa kami. Karena kemuliaan dan kemajuan sebuah bangsa terletak pada kekuatan moral dan kekuatan akhlak. Allahumma ya Allah, ya Ghani, ya Hamid, berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi segala persoalan bangsa kami. Satukan segenap daya aparatur bangsa ini dalam sebuah sinergi menegakkan kemaslahatan dan meruntuhkan segala kerusakan yang menghalangi kami untuk menjadi bangsa yang utama, khairu ummah ukhrijat linnas. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tangan-Mu lah tergenggam segala harapan, maka cukupilah segala kebutuhan bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ambillah dosa-dosa kami, ambillah dosa kedua orang tua kami, ambillah dosa para pemimpin kami, ambillah dosa para guru-guru kami, ambillah dosa muslim-muslimat. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semuanya yang udah pada hadir. Kita akhiri diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.